Saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu, saya ditantang. Saya itu ketika menyatakan menantang, itu karena menjawab tantangan. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah ngancem Pak Mahfud. Saya tidak pernah ngancem Pak Mahfud. Saya tidak pernah gertak-gertak orang. Ini mulanya begini. Menko Pak, wajib merahasiakan dokumen. Sanksinya Pak, pidana penjara paling lama 4 tahun. Pidana penjara paling lama 4 tahun. Kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Jawab sentilan, Mahfud MD bungkam arteria di tempat. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Ya, memang saya katakan, saya sedih, saya kecewa, saya prihatin. Saya tidak pernah ngancem Pak Mahfud. Saya tidak pernah ngancem Pak Mahfud. Bukan saya yang mulai. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang itu kan, ya datang. Harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam, kan ada di video. Nggak ada Pak. Bagi saya, bapak-bapak boleh tanyain mitra-mitra saya, teman-teman di kepolisian. Pak Ivan, saya ancam saudara nggak? Saya ancam nggak saudara? Nggak ngancam kan? Saya tidak pernah ngancam Pak Mahfud. Saya tidak pernah ngancam Pak Mahfud. Saya ingatkan, Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Setiap orang, termasuk juga Menteri, termasuk juga Menko Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, pidana penjara paling lama 4 tahun. Pidana penjara paling lama 4 tahun. Saya bilang, saya siapa yang ngomongkan? Ngomongkan karena ada ukurannya. Identitas, ya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngomongkan, saya ini ngomongkan agregat. Atau kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah kalau karena misalnya ketua PPATK melapor ke saya lalu disalahkan, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini si ketua, jangan nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat lalu diancam hukuman, harusnya karena kenapa dia laporkan harusnya ke presiden, karena PPATK ini langsung bertanggung jawab presiden. Lalu saya tanya, Leben itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok Ben tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. Jangan, enggak, Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Demokrasi for sale. Bentar, kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Negara dengan baik, Kita dengarkan. adab dengan baik, Oke. etika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Kasih. secara baik. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang tempat uang? Kalau saya bisa, Pak. Oke. Ya, Kita kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memberikan klarifikasinya mengenai tudingan tak memiliki kewenangan dalam mengungkap dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun. Ini sekaligus menjawab sentilan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan untuk melaporkan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan. Sebab Kepala BIN Budi Gunawan sering memberikan informasi intelijen kepadanya. Hal ini Mahfud sampaikan menyikapi pernyataan Arteria Dahlan soal pernyataannya mengenai transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sebab Arteria menilai pernyataan Mahfud MD tersebut bisa terancam hukuman pidana selama 4 tahun penjara karena menyampaikan sesuai yang bukan menjadi tupoksinya. Pak Arteria, wah ini bisa diancam hukuman 4 tahun, karena itu terpancing si Boyamin.
dilaporin betul, walaupun itu guyon. Biar Pak Arteria dipanggil kalau ada laporan, apa masalahnya? Kata Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 3 DPR Rabu 29 Maret. Menurutnya, apa yang PPATK sampaikan kepadanya soal analisis transaksi mencurigakan memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud MD merasa memiliki kewenangan untuk meminta laporan dari PPATK. Loh, memang kenapa? Saya ketua diangkat presiden, ada SK-nya. Terus kenapa ada ketua, ada komite kalau saya nggak boleh tahu? Ujarnya. Mahfud MD menilai jika Arteria ingin menyeretnya ke ranah pidana, maka hal itu bisa terjadi dengan Kepala BIN Budi Gunawan. Sebab Mahfud MD menyebut Kepala BIN sangat intens berkomunikasi dan menyampaikan informasi intelijen kepadanya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran kewenangan yang Arteria Dahlan maksud, maka Kepala BIN Budi Gunawan juga bisa dijerat dengan pidana penjara. Itu bisa dihukum 10 tahun. Nah, beranikah saudara bilang begitu ke Kepala BIN? Bang BG itu anak buah langsung ke presiden, tapi setiap minggu lapor resmi kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke BG, Pak BG menurut undang-undang bisa diancam, berani nggak? Kan persis yang disampaikan ke saya. Kalau sampaikan ke Menko Polhukam bisa 10 tahun, ungkapnya. Mahfud MD mengakui jika Presiden adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas informasi dari BIN terkait data dan informasi intelijen. Namun bukan berarti Menko Polhukam tidak bisa mengakses data intelijen tersebut. Ini BIN sampaikan bukan ke Presiden, tapi ke saya. Ini Maret aja ini. Kok terus nggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Ini penting saudara, karena apa? Karena saya kerja berdasarkan info intel, tegasnya. Mahfud MD mencontohkan beberapa kasus yang ia ungkap ke publik berdasarkan informasi intelijen yang ia peroleh secara periodik. Salah satunya soal potensi gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia. Sebab dengan informasi tersebut, dia menyebutkan sebagai Menko Polhukam bisa menentukan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian untuk melakukan pengamanan. Sehingga saya nggak perlu rapat, oh ini kecil, oh ini serius, itu info intel. Tiap malam saya dengan Bang BG di WA, Pak besok nampaknya ada demo di sana, kekuatannya segini aja, cukup di Polsek atau Polres. Kalau sudah di Mabes baru saya rapat, terangnya. Dan itu info intel, masa nggak boleh lalu mau dihukum 10 tahun, uang tugas dia. Dia bukan lahan Polhukam tapi selalu lapor resmi ke saya, dia sudah lakukan banyak kok saudara, baru ribut sekarang, ungkapnya. Sebelumnya Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian dia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Katanya dalam raker bersama PPATK pada Selasa 21 Maret. Bahkan dia menyebutkan adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak, ini serius gitu loh. Nanti kita juga ada sesi berikutnya bisa klarifikasi, ujarnya. Seperti yang diketahui bersama setelah ditunggu-tunggu, akhirnya RDP tersebut terjadi. Padahal awalnya Komisi 3 2 kali membatalkan jadwal rapat tersebut. Jadwal awal rapat Komisi 3 dengan Mahfud MD digelar pada Selasa 21 Maret bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun rapat dengan Mahfud MD dibatalkan karena masalah teknis persuratan. DPR hanya menggelar rapat dengan PPATK, sementara rapat dengan Mahfud MD diundur menjadi hari Jumat 24 Maret.
Setelah itu jadwal rapat dengan Mahfud MD kembali dibatalkan dan dijadwalkan ulang pada Rabu 29 Maret. Buntut maju mundur agenda rapat dengar pendapat atau RDP itu, Mahfud melayangkan sindiran lewat akun Twitternya pada Minggu 26 Maret. Ia pun dalam akunnya berharap rapat tidak lagi dibatalkan dan sekaligus menantang 3 anggota Komisi 3 DPR itu untuk hadir.